yang paling ditekankan di sini yaitu gimana cara saya membuka pelajaran dan menutup pelajaran. Yang dimaksud membuka dan menutup pelajaran ini bukan closing yang kayak kemarin jangan tepuk-tepuk atau gimana ya. Jadi saya di sini menekankan pembukaan itu inti dari materi belajar, ya. Dan menutup itu kesimpulan dari materi yang saya ajarkan, gitu ya. Jadi di sini saya materinya itu yaitu tentang administrasi keuangan. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan, ini bisa dibaca itu ya, memberikan materi, bisa dibaca ini dibaca sama temennya ya. Empat atau 3 orang atau 5 orang. Di situ ada materi tentang keuangan atau administrasi. Di sini saya menekankan materi ini gunanya atau fungsinya, tujuannya untuk belajar masalah keuangan. Saya tahu ya, kalian banyak sedikit banyak tuh mengetahui tentang administrasi karena dari materi-materi sebelumnya yang saya sampaikan itu tuh ada juga materi keuangan, materi administrasi, materi jurnal dan lain sebagainya, itu juga bersangkutan dengan keuangan. Tujuan saya di sini kenapa saya menekankan atau memberikan materi administrasi ini, materi administrasi keuangan ini secara berskala atau berulang-ulang, karena keuangan itu mencakup beberapa poin. Yang paling penting itu kalian mengetahui poin-poin atau masalah keuangan ini apa saja yang bisa kalian lakukan jika kalian terjun langsung ke pekerjaan itu kalau sudah lulus dari sini. Materi ini menjelaskan tentang keuangan atau administrasi di perkantoran. Materi pertama yaitu pengertian ruang lingkup administrasi, yaitu artinya pencatatan atau pemasukan dan pengeluaran. Jadi apa saja yang dicatat yaitu pemasukan dan pengeluarannya. Apa saja administrasi itu yaitu mencatat. Jadi apa sih administrasi keuangan itu? Ya udah itu mencatat keluar masuknya uang. Dalam arti yang lebih luas yaitu administrasi itu yaitu perencanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan. Jadi selain mencatat, dalam administrasi itu juga ditekankan untuk perencanaan dalam keuangan. Misal, satu perusahaan itu nanti kalian tadi sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, apapun yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil. Ya, bisa saja lebih banyak, bisa saja lebih merugikan. Jadi apa fungsinya perencanaan? Itu untuk menghandle kita supaya kita tahu gimana sih kita itu dalam merencanakan itu berhasil atau tidak. Ya. Selanjutnya yaitu pengendalian, mengendalikan
bukan mengendalikan perusahaan ya. Jadi intinya mengendalikan perencanaan tersebut agar sukses. Selanjutnya itu anggaran. Prinsip dasar administrasi itu yaitu anggaran. Anggaran itu bisa dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, merencanakan pendapatan dan biaya. Maksudnya gini, merencanakan pendapatan biaya. Oh, berarti kalau misalkan ada modal, berarti harus ada pendapatan. Jadi kita nggak cuma mengeluarkan modal saja, kita harus mencari. Ada pendapatan, harus. Jadi kalau kita mengeluarkan modal itu harus ada pendapatan kantor, pendapatan yang dicatat di administrasi. Misalkan pendapatan itu dari penjualan jasa dan lain sebagainya, atau tergantung. Kalau dari sekolah berarti dari pembayaran anak-anak, kan gitu. Sama aja. Dari SPP kalau ada SPP, dari pembayaran sekolah, dari pembayaran dan lain sebagainya. Dan pembukuan. Kenapa administrasi itu berhubungan dengan pembukuan? Karena pembukuan itu yaitu sama saja dengan yang disebut jurnal tadi. Jadi harus ada pembukuannya, harus ada yang tertulis transaksi resmi. Pemeriksaan. Pemeriksaan itu biasanya dilakukan oleh atasan ya. Jadi kalau di sini berarti kalau di sekolah atasannya itu kepala sekolah. Karena bendahara itu wajib menyetorkan laporan harian. Kalau di situ laporan harian kemarin sudah saya jelaskan, itu berupa jurnal umum atau kas ya. Jadi kalau di sini jurnal umum itu sama saja dengan buku besar. Buku besarnya yaitu buku pencatatan keluar masuknya uang. Ya. Dari sini bisa dipahami kan? Bisa. Lanjut, pengelolaan kas kecil atau bukti transaksi sudah saya jelaskan. Kas kecil kalian kan masih ingat kan? Kas kecil itu bagaimana? Ya, itu sistem dana kas kecil, prosedur penggunaan dan pengisian. Dan sudah pernah saya buatkan pertanyaan. Kalian alhamdulillah sudah banyak yang bisa menjawab. Kas kecil, contoh dan pengertian kas kecil. Laporan keuangan sederhana. Laporan keuangan sederhana ini mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran. Penerimaannya itu apa saja? Uang masuk. Jadi kalau misalkan ada kas dan modal, itu berarti penerimaan. Kalau ada transport, uang makan, uang gaji karyawan dan lain sebagainya, itu pengeluaran. Jadi kenapa wajib dicatat? Karena ada kas di modal, itu harus juga ada yang mencatat. Jadi fungsinya administrasi keuangan itu tersebut yaitu mencatat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu laporan kas kecil, laporan keuangan bulanan atau tahunan. Biasanya kalau udah ada laporan harian, itu pasti ada laporan bulanan. Ya. Kalau ada laporan bulanan, pasti itu ada laporan tahunan. Seperti itu. Jadi administrasi itu tidak hanya mencatat harian saja, tapi juga ada kita mempertanggungjawabkan, ya. Mempertanggungjawabkan itu tadi. Dari sini semoga dapat dipahami ya. Kalian mencoba. Nanti selembaran ini pertanyaan ya. Nanti kalian jawab. Ya. Individual saja. Kasih nama, Bu. Kasih nama ya. Ini bukan kelompok, tapi kalian boleh mendiskusikan dengan temannya. Ini satu anak tapi beda-beda ya. Jadi kalian
tidak bisa mencontek. Pertanyaannya ditulis toh? Ya. Jadi biar saya tahu pertanyaannya ditulis, silahkan mulai menjawab yang udah dapat. Siapa yang udah selesai silahkan mengumpulkan. Udah semua? Soalnya ditulis ya. Silahkan dikerjakan, dikasih nama terang, nama lengkap maksudnya. Karena biasanya kalau nggak nama lengkap saya menilainya tuh bingung. Kadang saya ini namanya siapa. Jadi namanya lengkap, kalau nggak lengkap berarti nama depan ya, jangan nama panggilan. Silakan mengerjakan. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Ini ya, saya lanjutkan kembali berhubung kalian sudah mengerjakan, dan di sini saya lihat juga alhamdulillah udah banyak yang paham. Selain tujuan pembelajaran administrasi tersebut, di sini saya juga menyimpulkan secara singkat, semoga kalian bisa memahami. Kesimpulan dari materi keuangan, administrasi keuangan itu yaitu proses perencanaan biar supaya memudahkan kita melihat atau mengetahui keuangan di perkantoran atau tempat kita bekerja. Bertujuan lain untuk biar tertib dan efisien dan juga transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, karena di situ sudah ada dan sudah dicatat secara rinci ya. Selanjutnya agar operasional organisasi berjalan dengan lancar, karena kalau tidak ada administrasi nanti bisa rancu, jadi keuangannya tidak terkendali dan juga nanti bisa menimbulkan kayak apa ya, misal ada yang nggak percaya, ini masa sih keuangan segini kok tidak untung atau gimana gitu. Kedepannya itu menjaga hal tersebut ya, agar setiap transaksi pada intinya setiap transaksi harus ada bukti ya, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh yang bertugas. Misalkan kalian sebagai administrasi berarti ya kalian yang bertanggung jawab. Jadi di situ ada buktinya, ada pembukuannya. Jadi kalian kalau ditanya atasan bisa menjawab. Sekian ya dari saya, semoga dapat dipahami, dapat dimengerti, semoga dapat kita juga kedepannya lebih baik, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.